kajian administrasi publik. Judul disertasi saya, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Harapan disertasi saya ini bisa menjadi salah satu bahan untuk kajian administrasi publik, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat secara praktis bagaimana memanage dan melaksanakan kebijakan dana desa dan desa khususnya di Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira itulah harapan saya ke depan, dan mudah-mudahan Universitas Sarjana Universitas Tadulako ini bisa jadi gaya ke depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 9 Juni 2023, sidang ujian promosi doktor promovendus atas nama Isbon Pageno, stambul B103-17013 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Program studi ilmu sosial program doktor dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promovendus memasuki ruang sidang. Sidang ujian promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineer selaku Ketua Tim Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu tim penguji, Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian yang sempat bersama kami pada sore hari ini, dan juga saudara promovendus. Saya lihat toganya sangat pas ini karena 3 kali barangkali dicoba diganti-ganti ini, saya lihat di gedung pasca, dan luar biasa. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Isbon Pageno. Sebelum kita melanjutkan acara kita, saya mempersilahkan Bapak promotor, saudara promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari promovendus. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan penyangga yang kami hormati, kami tim promotor saudara Isbon Pageno yang terdiri dari saya sebagai promotor Samsul Bahri,
kemudian Bapak Dr. Hasbullah MSc sebagai co-promotor, Bapak Dr. Hartawan Kainuddin MSc sebagai co-promotor menyampaikan ucapan terima kasih. Saudara Promopendos, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi. Sejak seminar usul penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor atau ujian terbuka. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggung jawab hadirin saudara Promopendos dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara ilmuwan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang saya hormati, Promopendos lahir di Rantai Damai pada tanggal 6 Desember 1963. Orang tua bernama D. Pagino almarhum dan ibu Naomi Lupa almarhumah maksudnya, dan istri Dr. Rismawati Esos MA, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Ari Mahardika Pagino SHK MSc, Inka Arianti Pagino SH, Anggi Anggreni Pagino, dan Rizaldi Putra Pagino. Jenjang pendidikan dimulai dari SD tahun 76 dan seterusnya, kemudian melanjutkan pada pendidikan strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin pada tahun 1988. Kemudian S2 diselesaikan di Fisipol UGM tahun 2009, dan sejak 2017 terdaftar sebagai mahasiswa program Doktor Ilmu Sosial pada Universitas Tadulako. Selanjutnya hasil penelitian saudara nanti akan diujikan di dalam ujian ini, dan kami berharap bahwa saudara bisa mempertahankan dengan baik. Adapun keputusan sidang terbuka ujian disertasi pada hari ini kami sepenuhnya menyerahkan kepada sidang yang terhormat. Demikian penyampaian pertanggungjawaban akademik dari tim promotor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSI yang telah membacakan atau menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari saudara Promopendos. Selanjutnya, atas permintaan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Olehnya itu, saya persilakan saudari sekretaris untuk membacakan SK yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, izinkan kami selaku sekretaris sidang promosi ini membacakan keputusan Direktur Pasca Sarjana. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 1884/UN 28.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Isbon Pageno, Stambuk B103-17-012, program studi ilmu sosial, program doktor, judul penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Panitia pelaksana, Dr. Insinyur Adam Malik MSI, IPU SN Engineer. Ketua, Dr. Siti Haria Ahsan MSI Sekretaris, Dr. Haji Burhanuddin Idris MSI Penguji Eksternal, Dr. Nawawi Natsir MSI Penguji Internal, Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSI Promotor, Dr. Hasbullah MSI Co-Promotor, Dr. Hartawan Kaimuddin Co-Promotor, Dr. Hasanuddin MSI Penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Mei 2023, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Dr. Insinyur Adam Malik MSI IPU SN Engineer. Tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako. Demikian pembacaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Siti Haria Ahsan. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Promovedus untuk mempersiapkan atau langsung memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara kurang lebih 10 menit. Kalau mudah-mudahan lebihnya tidak terlalu banyak ini. Silakan Saudara Promovedus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waktu yang diberikan kurang lebih 10 menit. Ya, alhamdulillah ada lebihnya disebut tadi. Jadi kalau lebih sedikit tidak apa-apa. Ya. Jadi judul disertasi saya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Singkat saja bahwa kebijakan dana desa itu respon dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian undang-undang ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Nah, ini menunjukkan kesungguhan pemerintah ini dalam membangun desa dengan tujuan agar pembangunan desa itu dan partisipasi masyarakat dapat meningkat. Nah, ini besarnya dasar desa ini belum selaras dengan kemampuan sumber daya aparatur yang ada di desa, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan serta luas wilayah, sehingga pemanfaatan dana desa itu belum optimal. Nah, kebijakan dana desa dan dalam implementasinya di Kecamatan Marawola itu masih kurang optimal. Nah, dan belum tepat sasaran, tepat waktu. Nah, faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, ketidakmampuan aparat pelaksana, dan kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat pelaksana, ketiga, masih lemahnya komunikasi baik aparat pelaksana maupun kepada masyarakat dalam artian komunikasi pembangunan dan penyuluhan pembangunan belum memadai sehingga partisipasi masyarakat rendah. Keempat, komitmen aparat pelaksana dan dukungan sumber daya juga masih kurang. Faktor-faktor inilah
masuk mempengaruhi kebijakan dana desa di Kecamatan Malawola. Dari latar belakang tadi, ada problem statement yang saya kemukakan di sini menekankan pada proses implementasi program dana desa yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sikap pelaksana atau sumber daya, dan struktur birokrasi. Nah, pernyataan masalah ini atau problem statement saya rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi ada 2 pertanyaan penelitian yang saya rumuskan di sini. Mengapa implementasi program dana desa kurang berhasil atau belum efektif di Kecamatan Malawola, Kabupaten Sigi? Kemudian kedua, faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Malawola, Kabupaten Sigi? Nah, dari rumusan masalah ini tujuan dan manfaatnya ada 3 tujuan, yaitu kemudian manfaatnya penelitian ini tentu manfaat teoritisnya dan manfaat praktis. Nah, kemudian saya masuk ke teori. Sebenarnya ada dalam disertasi saya itu lengkap. Ada grand teori yang saya kemukakan, itu teori administrasi publik. Itu ada pergeseran paradigma karena paradigma administrasi publik itu pernah mengalami anomali. Nah, itu saya tidak pernah kemukakan ini karena bisa panjang, memakan waktu. Yang saya ekspresi di sini adalah termasuk middle teorinya, itu kebijakan publik sebagai dimensi strategi administrasi publik. Nah, dimensi kebijakan itu sebenarnya dapat dibedakan dari 2 aspek. Pertama itu ada dari perspektif manajemen. Nah, dari perspektif manajemen ini kebijakan publik dibedakan dalam 3 tingkatan. Nah, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Ini saya beri dari saya. Nah, kebijakan umum ini merupakan pedoman bagi kebijakan di bawahnya. Nah, kebijakan pelaksanaan ini merupakan penjabaran dari kebijakan umum. Nah, kemudian muncul kebijakan teknis, kebijakan operasional. Nah, ini bisa kita lihat kalau dari perspektif manajemen. Ada kebijakan umum biasa berupa undang-undang, kemudian pelaksanaannya muncul peraturan pemerintah, itu yang biasa kebijakan teknisnya, itu operasionalnya biasa ada keputusan menteri, keputusan gubernur, ini bahkan kalau di kabupaten daerah, provinsi ada perda. Nah, ini kebijakan-kebijakan operasional. Nah, dari segi proses kebijakan publik itu dilihat dari segi prosesnya, maka efektivitas kebijakan publik itu ditentukan dan dipengaruhi oleh proses perumusannya atau formulasi, kemudian proses implementasinya atau pelaksanaannya, dan proses evaluasinya. Ini merupakan tahapan-tahapan kebijakan publik menurut proses. Nah, kalau kita lihat sebenarnya formulasi kebijakan itu atau perumusan kebijakan itu mengandung logika bottom up, logika bottom up. Ini sejalan dengan dikemukakan oleh Samudra Wibawa. Nah, ada sesuatu persekutif dalam disertasi saya. Sementara kebijakan implementasi kebijakan itu sebenarnya ini antara top down dan bottom up. Tapi ada para ahli mengatakan bahwa itu sebenarnya top down. Ini sebenarnya dia di tengah-tengahnya. Nah, jadi ini dari segi prosesnya. Kemudian konsep dan model implementasi kebijakan publik. Nah, ini sudah masuk ke teori operasional. Tadi middle, standar middle itu. Nah, mungkin ini bisa diperdebatkan apakah itu middle dan ada akhirnya tadi. Nah, karena sebenarnya disertasi itu harus 3 cakupan teori yang memang masuk dalamnya. Maka jangan sampai langsung masuk ke operasional. Tapi bagaimana middle teorinya dan bagaimana grand palingnya ini. Nah, sama kalau kita berbicara dengan ontologi, masuk ke epistemologi dan masuk ke aksiologi. Tapi sebenarnya ada metodologi, baru ada metode penelitian. Nah, itu yang saya pernah dapat dan saya baca buku ini.
konsep dan model implementasi kebijakan dalam disertasi saya itu ada 16 model di dalam teori. Nah, ini ada 4 ini, saya tidak bisa bacakan barangkali ini. Nah, sampai ke 16. Teori dan model yang saya pilih adalah teori dan model George Edward Tree. Nah, alasan saya ini setelah saya membaca beberapa model ini, dari pemikiran saya ini yang paling pas yang saya gunakan. Ini alasannya. Ini dengan melihat fakta-fakta empiris yang ada di lapangan, pilot study yang saya lakukan ini yang masih. Nah, kemudian kedua, mudah mendapatkan datanya. Ini yang paling pas. Kemudian selanjutnya teori dan model tadi, bahwa Tree itu menekankan faktor komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Nah, kebijakan dana desa bahkan kebijakan-kebijakan lainnya. Sebetulnya karena semua 16 model ini, nah ini tapi ini tidak harus. Karena ada kata faktor yang mempengaruhi di sini, maka paling pas memang harus di kuantitatif. Saya mohon maaf barangkali ini dari perspektif saya. Karena apa? Dari segi ini bisa kita ukur seberapa besar pengaruhnya, sehingga kita berkomentar nanti itu, nah itu bisa tidak sekandar karena sudah terukur. Ya, inilah di ilmu-ilmu eksak itu diberlakukan tingkat signifikan berapa persen. Nah, itu. Ini menurut preferensi saya dan bisa diperdebatkan. Tidak harus, tapi lebih pas kalau itu ini baru kita masuk. Nah, ini juga ada kaitannya nanti dengan diversifikasi saya sampai saya gunakan mix method. Nah, mix method, metode campuran. Nah, ini berarti ini masih memang dalam buku ini masih lama. Nah, mungkin kalau ini kan yang penting kita lihat dari model itu, kita lihat arah panahnya. Mau saya kasih lingkaran misalnya ada kotak-kotak itu boleh, tapi arah-arah panahnya itu kemana? Karena itu memiliki makna di situ. Nah, garis saja dalam itu kalau ada garis putus-putus itu memiliki makna. Dari latar belakang masalah tadi, kemudian rumusan masalah, teori yang saya gunakan, maka saya rancang kerangka pikir modelnya seperti ini, kerangka pikir. Nah, dalam kualitatif biasa istilah alur pikir yang digunakan dalam kualitatif. Nah, ini jadi ada implementasi kebijakan dana desa, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, sumber daya masuk mempengaruhi ke program dana desa yang bersumber dari APBN. Nah, jadi ini variabel-variabelnya dari indikator ini adalah beberapa indikator. Kemudian dari alur pikir semua runtutan tadi di sana saya rancang hipotesis mayor dan hipotesis minor, hipotesis kerjanya. Jadi ini merupakan hipotesis mayornya, komunikasi X1, sumber daya X2, sikap pelaksana atau disposisi X3, dan struktur birokrasi X4. Itu mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa. Dari rancangan hipotesis ini muncul 5 hipotesis yang saya harus buktikan. Nah, hipotesis kerjanya, hipotesis minornya. Masing-masing hipotesis saya bangun asumsi. Ada asumsi-asumsi yang harus terbangun di situ. Karena harus dibuktikan. Nah, harus dibuktikan apakah hipotesis itu diterima atau tidak, ditolak. Nah, ini. Jadi ada 5 ini saya tidak perlu bacakan barangkali. Ini ada komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi program dana desa yang bersumber dari APBN. Nah, hipotesis ini berangkat dari asumsi. Ini ada asumsinya, ada panjang. Nah, kemudian sumber daya.
Ini hipotesisnya, yang hipotesis ketiga sudah pelaksana, ada asumsi yang terbangun. Kemudian struktur birokrasi, ada asumsi yang dibangun dari hipotesis ini. Kemudian hipotesis kelima itu hipotesis simultan. Jadi keempat variabel tadi itu komunikasi, sumber daya, disposisi atas sikap pelaksana, struktur birokrasi ini secara simultan mempengaruhi implementasi dana desa. Ini nanti pembuktian hipotesis itu terlihat dari alat analisis statistik apa yang digunakan. Nah ini terlihat nanti itu. Nah ini. Kemudian saya masuk ke metode penelitian. Pendekatan penelitian ini saya gunakan mix method atau metode campuran. Nah ini saya jadi ada 3 buku yang ini ada Yuda Brandman, itu namanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian Creswell, tapi Creswell itu memang sudah bisa ada kualitatif, kuantitatif dan ada mix method. Nah jadi Creswell, saya bersumber dari Creswell. Saya gunakan mix method ini dengan metode campuran sequential explanatory. Karena ada sequential dari Creswell itu sequential exploratory. Nah, kalau sequential explanatory penekanannya pada kuantitatif, jadi bukan kualitatif. Kalau sequential exploratory penekanannya pada kualitatif. Nah, kemudian ada metode campuran yang seimbang itu konvergen. Ini ada di sini saya. Konvergen, paralel konvergen itu seimbang percampurannya. Nah, memang ini ada saya tandai agak biru, itu yang saya gunakan metode campuran. Ketiga model ini, mix method ini memiliki prosedur yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau dalam disertasi saya ada di dalam ini. Jadi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mix method, terutama timingnya, bagaimana bobot atau prioritasnya, bagaimana percampurannya, dan bagaimana priorisasinya. Yang saya gunakan itu yang di bawah, yang saya biru. Nah, makanya kalau konven tidak sekuensial satu waktu itu seimbang, percampurannya itu integratif atau menggabungkan. Nah, teorisasinya eksplisit. Kemudian kalau tahap pertama kualitatif sekuensial yang saya katakan tadi itu, bobot prioritasnya itu adalah kualitatif. Nah, bagaimana percampurannya, mixnya itu menghubungkan. Nah, teorisasinya implisit. Nah, begitu juga di bawah yang saya gunakan tahap pertama itu kuantitatif sekuensial. Artinya dalam pengumpulan data itu yang saya gunakan dulu adalah kuantitatif dengan instrumen angket atau kuesioner. Setelah saya jalankan itu di lapangan dengan 105 responden, setelah saya olah, saya lihat mana yang saya perlu turun untuk kualitatif, melakukan indeks interview atau wawancara mendalam. Itu yang saya lakukan. Karena memang prosedur dan metode ini itu harus begitu. Nah, kebalikan kalau yang kita pakai yang penekanannya pada kualitatif, kebalikannya itu. Nah, kemudian lokasinya jelas saya di Kecamatan Marawala ada 11 desa. Nah, kemudian saya pilih 7 desa berdasarkan klasifikasi desa, yaitu desa swasembada. Nah, ini swakarya dan swadaya. Saya pilih dengan teknik komposit. Nah, karena ini sampel wilayah. Nah, masuk pada sampel responden ini saya gunakan stratified sampling. Nah, kenapa? Karena populasi itu heterogen. Kalau dia homogen, gunakan saja random sampling. Tapi kalau dia heterogen tidak bisa random sampling, harus stratified. Nah, ada juga stratified random sampling. Oke, itu kalau sudah stratified dulu dalam satu itu baru kita random. Nah, itu saya gunakan. Jadi jumlah responden semuanya
105. Semua ini data kalau dilihat di lampiran bisa saja kan ada hasil ini, itu ya sudah teruji validitasnya. Nah, waktu ujian dulu ada yang pertanyakan yang sudah. Memang ada dua cara. Sekarang kan mudah sekarang kalau sudah ada program. Dulu kita masih manual dan sering saya lakukan dulu masih S1, apalagi S2 sering saya lakukan uji validitas dengan menggunakan korelasi pertemanan, uji butir namanya itu. Dan itu memang rumit, agak rumit. Apalagi kalau respondennya jumlah daftar pertanyaannya sekian, jumlah responden sekian, ya memang agak di situ memakan waktu sedikit. Itu dalam kuantitatif. Tapi sekarang dengan adanya program, nah saya gunakan program SPSS versi 22, nah, itu sudah lengkap di dalam. Validitasnya seperti ini. Jadi setiap data yang kita masuk, misalnya kalau ada 105, kalau memang tidak valid ada 3, dia akan keluar itu hanya jumlahnya 103, 3 yang tidak valid datanya. Nah, itu kemudahan sekarang dengan adanya teknologi. Nah ini saya sudah lakukan ini. Nah, teknik analisis data tadi saya katakan kemudian hipotesis itu nanti peralatan analisis yang digunakan. Ada 3 alat analisis yang saya gunakan di sini. Itu analisis deskripsi kuantitatif, data frekuensi. Nah, saya mungkin agak percepat saya ini. Kemudian analisis hubungan variabel. Nah, ini menguji hipotesis pertama sampai ke-4. Kan saya ada 5 hipotesis. Nah, dengan menggunakan korelasi produk permainan dan saya lanjutkan ke koefisien determinasi dari korelasi produk permainan. Atau kemudian determinasi itu melihat kekuatan hubungan berapa persen. Nah, kemudian yang ketiga saya gunakan multiple regression, linear regression atau LRB. Nah ini menguji hipotesis kelima karena di dalamnya juga ada korelasi ganda, nah, multiple korelasi di dalamnya. Nah ini alat-alat ini saya sering konsultasi dengan polis pembimbing terutama promotor. Karena promotor saya ini orang kuantitatif, saya tahu persis orang kuantitatif. Jadi saya tidak salah pilih orang kuantitatif. Dan dari komisi pembimbing ada beberapa ilmu yang saya dapatkan dari situ dari segi kuantitatif. Nah ini ringkasan dari hasil, ringkasan rekapitulasi implementasi kebijakan. Dan dari data ini saja, nah ini rekapitulasinya ada di lampiran. Itu di disertasi saya kan memang kuantitatif itu mix maupun pandemi harus semua itu dilampirkan itu dari ini dan itu menunjukkan data dan terlihat memang ini 51%, 51,4% ini mengatakan kurang berhasil di atas ini. Itu bahasa kasarnya barangkali kurang berhasil, kalau mau diperhalus belum sesuai dengan harapan, itu bahasa halusnya. Saya biasa belajar dari itu dengan bahasa halus seperti itu. Kemudian, nah inilah skor-skornya tadi, jumlah skor. Nah ini kalau ada standar pengukuran klasifikasi penilaian dari variabel yang saya gunakan. Ya total skor dari implementasi kebijakan tadi 229, rata-ratanya 2,85. Nah dari klasifikasi penilaian tadi masuk pada taraf kalau kita pakai sedang ya sedang, ya mungkin ini ukuran belum efektif atau kurang berhasil. Ya, ini. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi ada 4: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Nah, kemudian masuk faktor yang mempengaruhi ini, komunikasi itu ada 0,7% pengaruhnya, kekuatan hubungannya. Nah, jadi kalau persen kan 76,6%. Sumber daya 75,2%. Sikap pelaksana atau disposisi 68,7%. Struktur birokrasi ada 70,2%. Ini diuji berdasarkan masing-masing variabel implementasi kebijakan. Nah, kemudian model regresi dari kebijakan dana desa.
Itu pertama harus menguji signifikansi konstan dan koefisien regresi. Nah, ini harus, dan harus kalau ada salah satu koefisien regresi atau konstan yang tidak signifikan, maka model regresi yang terbangun itu tidak bisa dipakai untuk mengestimasi. Nah, untuk tidak mengatakan gagal, untuk tidak saya katakan gagal, tidak. Dan harus signifikan semua. Kalau ada salah satu yang tidak signifikan, makanya perlu diuji. Namun demikian, perlu diuji dulu melalui asumsi klasik. Sebelum regresi, linear bergandanya itu diuji, harus diuji terlebih dahulu dengan asumsi klasik yang bahasanya sekarang BLUE, based, linear, unbiased, tidak bias, unbiased estimator, karena kita mau pakai estimasi. Nah, jadi harus diuji dulu. Nah, uji linieritasnya yang saya suruh uji terpenuhi, itu bisa dilihat di tabel ANOVA. Itu ANOVA. Jadi ANOVA itu sebenarnya kalau orang pelajaran paham itu. ANOVA menunjuk itu gambaran dari linieritas. Multikolonialisasinya tidak terjadi. Nah, tidak terpenuhi. Nah, autokorelasi juga saya pakai DW atau bukan thermometer. Don Watson itu saya pakai itu, dan itu terlihat di program. Nah, saya kasihkan merah ini kenapa? Karena sebetulnya kalau datanya time series ini harus ada uji autokorelasi. Tapi kalau datanya bukan time series tidak harus ada. Namun saya gunakan di sini karena bukan time series satu data ini tidak harus, tapi ini kan sudah satu paket. Nah, ini terus terang satu ilmu tambahan bagi saya dari komisi pembimbing saya. Karena saya selama ini biasa menguji semua satu paket. Padahal ini ada juga kalau data time series. Nah, terutama komisi pembimbing saya dan terutama promotor saya terima kasih banyak. Dan saya juga yang lalu biasa sudah saya uji linear berganda LB, nanti terakhir baru saya uji asumsi klasik. Padahal kalau asumsi klasik ini ilmu dari komisi pembimbing saya. Terima kasih banyak kepada komisi pembimbing saya, terutama promotor. Nah, kemudian ini dari regresi, inilah koefisien regresinya. Nah, ini koefisien. Nah, semua koefisien regresi ini sudah diuji signifikasinya semua signifikan. Nah, dengan taraf signifikan yang saya berlakukan 0,05 atau 5%. Nah, biasanya ilmu sosial memang dia pakai standar itu. Ilmu eksak, apalagi ilmu kesehatan biasanya dipakai 0,01 atau 1%. Kenapa? Karena memang tingkat kesalahannya itu harus diminimalkan pada ilmu eksak, apalagi kedokteran. Salah diagnosa bahaya bagi manusia, apalagi obat-obatan. Jadi dipakai biasa 0,01. Ilmu sosial biasa dipakai 0,05. Akan tingkat signifikan atau biasa taraf kesalahan. Itu kalau 5%, tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Biasa pakai 99%. Percayaannya, tingkat kesalahannya itu 1%. Nah, ini semua signifikan, saya sudah uji. Nah, kemudian ini ada konstantanya, ini pengujiannya alfanya 0,5. Jadi tingkat signifikan di program. Kalau di disertasi saya ada uji manualnya di dalam, ada uji langsung dari program. Nah, dilihat di tingkat signya itu yang di program di semua tabel. Nah, uji manualnya saya lampirkan tabel, ada tabel F, ada tabel R, problem ada tabel T. Karena sendiri semua, jadi saya tampilkan juga dalam uji ini karena siapa tahu ada pembaca nanti ini hanya dia kuasai yang manual itu bisa dipakai itu. Nah, harus ditampilkan yang itu sebagai bukti bahwa memang signifikan atau tidak. Nah, kemudian inilah hasil ujinya di tabel model summary. Nah, ini. Nah, dari tabel summary ini R-nya sebesar 0,956 menunjukkan kuatnya hubungan pengaruh. Nah,
Sikap Pelaksana di posisi komunikasi dan sosialisasi dengan justice espoirnya atau koefisien determinasinya itu 0,91. Nah, ini berarti 91% variasi variabel kebijakan dana desa itu dijelaskan oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi dan struktur birokrasi. 9% itu sisanya itu di luar penelitian saya dan itu bisa dimasuki oleh peneliti-penelitiannya. Itulah sebenarnya itu menurut saya, menurut saya yang dimaksud dengan epsilon. Nah, kan biasa banyak yang bicara apa itu epsilon itu yang di luar itu berapa epsilon sekian. Nah, itu yang bisa dimasuki di situ. Nah, ini model yang terbentuk. Dengan kata lain hipotesis kelima, yang saya rumuskan itu diterima secara bersama-sama semuanya, dan formulasi rumus atau persamaan regresi yang terbentuk itu dari hasil penelitian saya itu adalah Y sebenarnya min 0,369 ditambah 0,23 X1 atau komunikasi, dan seterusnya 0,270 X2 atau sumber daya, 0,293 X3 atau disposisi atau sikap pelaksana, dan 0,239 X4. Model ini telah memenuhi kriteria blue atau ujian asumsi klasik sudah terpenuhi dan bisa digunakan memprediksi. Nah, kalau di disertasi saya lengkap itu, misalnya saya berikan di dalam. Kalau ini ditambah, misalnya X1 ditambah ini tetap atau dia beri 0, maka implementasi kebijakan itu akan begini. Artinya begini, dengan koefisien regresi X1 atau komunikasi itu 0,32,6. Kalau dia ditambah misalnya 2, kalau dari X1 kan ada treatment gitu, misalnya pupuk bisa tambah pupuk sekian, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya maksudnya dalam sosial ini. Tapi harus X2, X3 dan ini bersifat tetap atau dia 0, karena dia ada ditambah. Itu nanti dijumlah, oh ternyata nanti Y-nya sekian. Nah, itu ada saya kira itu. Dan ini kalau dibuat dalam bentuk matriks, ini bisa model. Dan ini model yang terbentuk. Dibuat dalam bentuk matriks, tinggal X1, X2 ini implementasi kebijakan desa. Ini X1-nya ini berapa? Ini. Saya teringat pernah hadiri promosi doktor di sini gunakan sel struktural equation modeling. Tapi tampaknya model yang terbentuk itu tidak. Padahal SEM itu harus ada model. Nah, ini bedanya dengan, bukan bedanya, sama ada model regresi yang terbentuk dengan persamaan seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini secara parsial, ini ada yang lebih dominan. Kemudian temuan hasil penelitian ada. Nah, kemudian implikasi hasil penelitian atau novelty kebaruannya itu ada. Nah, itu ada. Nanti mungkin bisa dikembangkan di tanya jawab. Saya mohon maaf mungkin agak menyita waktu di pimpinan sidang. Ya, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Ibu dan Bapak-Bapak tim penguji. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Haji Burhanuddin Idris MSc selaku penguji eksternal. Silakan Pak Haji. Berikan beberapa pertanyaan kepada Pendus yang sekaitan dengan disertasi yang sudah dibuktikan melalui riset lapangan. Baiklah, kalau saya melihat atau membaca disertasi Pendus memang menarik untuk
teliti dalam kaitannya dengan bagaimana dana desa, dalam kaitannya dengan teori-teori yang dibangun. Saya melihat Promopendus di sini ingin melihat teori yang ditampilkan itu atau model untuk melihat fenomena yang berkembang di lapangan dalam kaitannya dengan lokus penelitiannya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Marawola. Dalam mengkaji permasalahan penelitian di mana disertasi Promopendus menggunakan teori atau model Edward Tree, di mana di dalam teori itu ada 4 variabel yang saling berhubungan, yang semua seperti yang disampaikan tadi di hadapan sidang penguji, yaitu komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dari keempat variabel tersebut, barangkali bisa Promopendus menyampaikan atau mengomentari keempat variabel itu dia melalui uji statistik yang sudah disampaikan tadi, yang paling berpengaruh di dalam implementasi kebijakan dana desa itu. Silakan Promopendus. Ini pertanyaan memang jadi ya agak sangat dalam dan sangat ilmiah, karena kita harus menguji. Nah, memang kuantitatif itu walaupun mix itu memang menguji teori. Di situ bedanya dengan kualitatif mencari makna. Tujuannya itu. Nah, dari hasil penelitian saya ada dengan model dan teori Edward T sebagaimana dikemukakan oleh Bapak tadi, itu ada 4 variabel. Nah, itu modelnya Edward T, teorinya. Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. 4 variabel ini signifikan mempengaruhi, semua mempengaruhi, cukup kuat pengaruhnya. Tapi dari keempat ini, variabel ini, ada yang lebih dominan, yaitu faktor komunikasi atau variabel komunikasi. Ini terlihat dari aji usil, baik dari korelasi produk moment maupun dari koefisien determinasi. Ini bisa saya lihat di sini dari koefisien determinasi regresinya. Ini secara parsial di antara keempat variabel independen, variabel yang punya pengaruh dominan terhadap variabel dependen atau implementasi kebijakan adalah variabel komunikasi dengan nilai koefisien regresinya sebesar 0,326 atau 32,6%. Yang lainnya itu hanya sekitar 20 lebih persen. Namanya kalau dijumlah belum cukup 100%, belum. Itulah tadi ada nilai epsilonnya. Kekuatan dari semua regresi ini hanya sekitar 91%. Nah, itu. Sisanya 9% di luar penelitian saya. Itu. Dan bisa dimasuki oleh ini. Jadi ini dari teori ini, faktor komunikasi yang lebih dominan. Ini. Nah, itu artinya bahwa sangat kuat pengaruhnya faktor komunikasi ini terhadap ini. Kalau implementasinya itu pelaksanaan kebijakan dana desa itu begini karena komunikasi yang diberikan hanya begini. Kalau komunikasi diberikan hanya, katakanlah kalau saya berhitung hanya 1, itu tidak akan lebih dari 1 itu implementasi kebijakan. Kekuatan begini karena sangat signifikan dan linear. Biasanya itu disertasi itu adalah ada sebuah kebaruan. Walaupun kita menampilkan beberapa teori sebagai penelitian, tetapi di lapangan pasti ada kebaruan. Itu saya melihat dalam kajian yang dikemukakan saudara Promopendus dalam petanya Edward Tree,
adakah di lapangan secara teori menurut pengamatan, ya, melihat kacamata Promopendus melihat fenomena yang ada di lapangan, sehubungan dengan Edward tadi, adakah fenomena lain, ya, yang melihat yang Promopendus lihat itu dapat berpengaruh sehingga dapat memberikan bantahan kepada teori Edward bahwa bukan hanya 4 variabel yang berpengaruh di dalam kaitan di lapangan yang disertasi saudara Promopendus tampilkan, tapi ini tidak usah ini dikomentari saja supaya dapat memberikan ruang bagi peneliti-peneliti yang ingin meneliti dengan mengenai implementasi. Teorinya Edward tadi berarti adakah variabel lain yang dapat, ya. Kalau ini tadi ini pembuktian variabel-variabel yang ditampilkan secara teoritis dalam kaitannya dengan itu dari teori yang digunakan Promopendus. Tetapi tentu Promopendus punya punya pandangan lain juga, ya. Seorang dokter itu harus berani mengungkapkan sanggahan-sanggahan, bukan hanya kita mendukung, tetapi kita dapat juga memberikan sebuah sanggahan. Ternyata variabel itu bisa dipengaruhi juga variabel lain yang dapat masuk di dalam implementasi kerja. Ini saya minta komentar saja dari Promopendus karena tadi itu pembuktian secara statistik, artinya mau membuktikan saja teori. Silakan Promopendus. Memang disertasi itu paling tidak ada novelty, atau kebaruan dari hasil temuan. Namun novelty ini jangan dimaknai bahwa memang betul-betul baru, belum pernah muncul sama sekali, bukan begitu sebenarnya. Khusus penelitian ada kebaruan dan ini bisa ditindaklanjuti penelitian lain. Sebentar saya akan kemukakan implikasi hasil penelitian terutama politiknya. Dan pertanyaan yang paling menarik tadi itu, adakah? Karena memang ada epsilon tadi itu, ada. Namun tidak masuk dalam kajian saya, tapi sempat saya ini ternyata itu masih ada. Nah, yaitu partisipasi masyarakat, variabel partisipasi ada dalam disertasi saya itu. Tapi Edward tidak masukkan itu. Namun dia stressing bahwa kalau ini jalan, partisipasi masyarakat akan meningkat. Itu ternyata rendah. Ini berarti tidak masukkan sebagai salah satu persoalan. Hanya dampak yang diungkapkan ini. Karena 4 variabel ini yang dikemukakan oleh Edward yang saya ulang-ulang sebut tadi, ternyata itu partisipasi masyarakat rendah, masih rendah. Variabel inilah yang mungkin bisa dimasuki oleh peneliti-peneliti disertasi lainnya. Karena ini harus dilakukan secara mendalam. Ini tadi. Terima kasih banyak dokter ini. Novelty saya sebenarnya ini ada beberapa hasil temuan. Ini, maaf. Ada beberapa hasil temuan saya. Ini hasil temuannya, tidak perlu saya bacakan, ini kali. Ada 1, 2, 3, 5. Termasuk stressing ada partisipasi masyarakat rendah di hasil temuan itu. Tapi itu di luar penelitian saya, variabel yang saya gunakan. Saya lihat di sini implikasi hasil penelitian terutama di implikasi teoretiknya. Saya melihat mungkin ini menimbulkan perdebatan, tapi itu bagus. Kalau ada perdebatan di sini bisa ilmu berkembang. Saya stressing ini bahwa berdasarkan temuan hasil penelitian saya, maka implikasi hasil penelitian saya terutama implikasi teoritis untuk melengkapi teori Edward hanya melengkapi, bukan membatalkan, tidak. Ada alasan saya juga nanti ini, karena saya baca teori Edward begini. India Hona Kutub itu ada interpretasi sendiri sebenarnya, itu ada investasinya. Ini bahwa Edward itu menekankan aspek khusus di aspek komunikasi variabelnya kepada implementator sebagai pelaksana program.
tidak dinyatakan secara jelas dan eksplisit tersurat. Implisit boleh jadi, tapi tersurat eksplisit itu aspek komunikasi kepada target group atau masyarakat yang tersentuh oleh program. Ini penting. Ini. Nah, kenapa kebijakan itu, implementasi kebijakan itu kan memang ada kebijakan hanya sampai pada pelaksana, tapi ada kebijakan memang harus dikomunikasikan sama target group atau yang tersentuh program tadi, sehingga mereka tumbuh partisipasi. Ini saya bisa contohkan ini sampai ada pro kontra. Misalnya IKN itu kan kebijakan publik, itu dibuat dalam bentuk undang-undang, mungkin sudah ada presnya apanya, pelaksanaannya, itu kan pro kontra itu, karena tidak dikomunikasikan kepada, kan IKN itu kan bukan cuma masyarakat di sana yang akan menikmati itu, seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pernahkah sama, karena bisa dikomunikasikan di kalangan elit, di kalangan ilmuwan misalnya, di perguruan tinggi, di kalangan ini, di kalangan bawah. Sampai ini menimbulkan pro kontra, bahwa tidak pernah disosialisasikan. Ini. Padahal IKN itu kan kebutuhan semua masyarakat Indonesia. Ini saya tidak mengatakan bahwa saya menolak, tidak, hanya melihat dari aspek teori itu. Nah inilah yang saya anggap bahwa saya lengkapi itu, bahwa di sini, nah ini saya sudah jelaskan tadi. Nah, tidak dikomunikasikan, dinyatakan sudah tepat, konsisten kepada masyarakat. Nah, ini saya lengkapi itu dari aspek bahwa keberhasilan sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan melalui berbagai program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau kelompok sasaran itu tidak hanya dikomunikasikan kepada implementer atau pelaksana, tetapi juga kepada masyarakat yang bersangkutan. Nah, kalau dikomunikasikan ini, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki. Nah, kaitannya pertanyaan pertama tadi dengan kedua ini, kaitannya dengan pertanyaan Pak Dokter tadi. Sehingga partisipasi masyarakat ini ada variabel lain sebetulnya. Tapi saya terus terang, walaupun ini merupakan kebenaran politik, saya masih agak ragu memasukkan itu ke teorinya doktrin. Karena doktrin itu ahli betul dia. Nah, saya ini ya belum, masih jauh dari itu. Hanya saya melengkapi bahwa itu perlu yang saya baca. Dan ini memang kalau kita berani, ini dan bisa menimbulkan perdebatan, sebenarnya ilmu itu berkembang. Bisa dilengkapi dengan masukkan ini, bahwa berarti perlu masukkan aspek variabel partisipasi masyarakat. Nah, ini itu suatu sumbangan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Iya, baik, terima kasih Pak Dr. Burhanuddin Idris. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Nawawi Nasir, MSc. Silakan Pak. Wabarakatuh. Saudara Permapendus, salah satu kelebihan penelitian mix atau campuran adalah dia mampu menjawab pertanyaan penelitian yang tidak mampu dijawab oleh metode lain. Itu salah satu kelebihan dengan menggunakan metode mix. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam penelitian secara metodologi, apakah dalam penelitian mix tidak dibutuhkan hipotesis penelitian? Lalu kalau tidak dibutuhkan, apa jawaban hipotesis yang diduga bahwa partisipasi itu rendah? Karena pertanyaan penelitian itu harus dijawab dalam setiap metode yang digunakan. Silakan
Saudara Romotendes? Sebenarnya metode mix itu karena dia kuantitatif kualitatif itu dipadukan di segi metode. Jadi bukan dicampur aduk begitu. Harus ada hipotesis. Tidak boleh tidak ada hipotesis. Kualitatif pun itu bisa ada hipotesis, tapi bukan untuk membuktikan hipotesis. Boleh kualitatif. Itu secara metodologi. Boleh kualitatif ada hipotesis. Hanya saja kualitatif itu bukan untuk menguji hipotesis. Bukan. Hipotesis kan jawaban sementara atau dugaan sementara. Nah, dari hipotesis sebenarnya itu paling bagus kalau ada asumsi yang dibangun di situ. Karena asumsi ini masih asumsi, anggapan bisa dibuktikan. Nah, dalam mix itu seperti pertanyaan Pak Dokter tadi, itu harus ada. Nah, kaitannya dari partisipasi ini menarik. Makanya saya tidak terlalu jauh mau masuk ini, karena saya tidak jauh meneliti tentang partisipasi. Hanya di lapangan ternyata ada variabel ini yang perlu ada dalam, seperti motivasi dari Pak Dokter Berlin tadi, itu harus berani. Tapi mungkin saya tidak berani ini karena mungkin itu hanya melengkapi saja tadi dari aspek komunikasi. Nah, implikasi teoretiknya dan paling ini, dan itu menimbulkan perdebatan. Nah, yang saya melihat ini karena memang hipotesis tadi itu tidak ada saya hipotesiskan itu karena saya tidak memasukkan salah satu variabel. Tapi temuan-temuan dan hasil, karena saya mix, ada kualitatifnya di situ, saya interview. Nah itu, saya katakan tadi, mix dengan penekanan pada kuantita. Instrumen yang saya gunakan kuantita dulu, kuesioner. Nah itu adalah variabel kuesioner, itu yang saya jalankan. Dari hasil-hasil itu, setelah saya olah, saya kira, oh ini yang saya harus dalami secara kualitatif, in-depth interview. Saya dapatkan tadi itu itu. Ini. Ternyata ada variabel partisipasi masyarakat itu yang memang saya sudah stressing bahwa 9% masih dimasuki itu bukan wilayah penelitian saya. Itulah faktor itu tadi salah satu yang saya temukan. Nah ini terima kasih banyak atas pertanyaannya ini sehingga ini memperjelas kenapa partisipasi masyarakat rendah. Saya temukan dalam hasil-hasil wawancara, tapi bukan tujuan saya mengejar itu. Nah itu, saya kira demikian jawaban singkat saya Pak Ustaz. Ya. Persepsi tentang variabel yang tidak diteliti itu sangat tergantung pada persepsi peneliti tentang apa yang ditanyakan kepada responden ataupun kepada informan, sehingga peneliti dalam hal ini menemukan satu bentuk partisipasi yang kurang. Itu sangat tergantung dan dipengaruhi oleh peneliti, karena apa yang ditanyakan, apa yang menjadi sumber pertanyaan itu bisa menimbulkan variabel yang tidak diteliti. Saya minta komentar Saudara Promotendes. Jadi kan begini, kalau kita melakukan saya masuk di kualitatifnya ya. Kalau saya menanyakan kepada informan langsung, ya, apakah Bapak ini, belum tentu jawaban itu benar. Makanya merangnya, belum tentu itu yang benar. Makanya harus diantar, sehingga ada di bawah sadar mereka itu yang sebenarnya yang muncul. Ini peneliti kuantitatif harus paham. Begitu pun kalau kita mau merancang kuesioner, jangan langsung ditanyakan apakah misalnya, apakah Bapak ini. Kalau dia menyentuh anunya kurang bagus, pasti yang bagus-bagusnya yang dia. Tapi harus diantar. Nah, apakah ini, sehingga konsistensi jawaban nanti itu muncul. Disitulah uji validitas dalam kuantitatif sebetulnya. Itu kan muncul itu. Nah, tadi seperti kualitatifnya tadi, betul sekali. Nah, saya tidak mengejar langsung itu, tapi saya antar ke sini kenapa begini, ini implementasi karena kurang berhasil ya. Faktor komunikasi, sumber daya ini muncullah jawaban-jawaban dari informan itu tadi. Itu karena saya mix itu. Betul sekali persepsi. Nah, saya yang menyimpulkan itu saya sebagai penelitinya. Ya. Karena ini bukan kualitatif murni. Bukan.
ternyata memang karena memang rendah itu yang saya temukan. Tapi saya tidak kenal mengapa rendah sampai begini karena bukan wilayah, tidak ada variabel saya tentang itu. Nah, terima kasih banyak Pak Dokter itu atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Dr. Nawawi. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Hasanuddin, MSc, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang dari saya mencoba melihat dari sisi basic dasar daripada proses pelaksanaan penelitian dari saudara Promovendus, bahwa setiap yang namanya kajian ilmiah itu selalu diwarnai oleh 3 landasan-dasar filosofis. Ya. Ada unsur ontologisnya, ya. Ada unsur epistemologisnya, dan ada unsur aksiologisnya. Nah, di dalam penelitian saudara Promovendus, memang saya melihat dari isi naskah ini beberapa fakta-fakta yang disampaikan, tapi itu belum terlalu operasional. Ya. Bahwa kepastian sesuatu masalah itu hanya bisa dipastikan dia ada masalah kita bisa menunjukkan indikasi daripada problem tersebut. Nah, ini yang saya minta argumentasi dari saudara Promovendus, kira-kira sebagai indikasi pembuktian yang menjadi dasar Promovendus melakukan penelitian itu bisa nggak disampaikan dari 4 dimensi tadi. Indikasi terkait dengan komunikasi dan seterusnya. Ya, karena dari beberapa penjelasan tadi ada unsur pemilihan yang berorientasi kepada ukuran pas. Nah, itu tadi saya bilang yang mana ukuran pas atau tidak. Nah, menurut saya bahwa indikasi penggunaan model itu bukan pada pertimbangan subjektivitas, tetapi harus berdasarkan pada perspektif dari realitas yang ada sebagai awal pembuka yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Ya. Artinya bahwa ini yang menjadi dasar dari Promovendus untuk menentukan bahwa ideologi cocok. Nah, itu terkait tadi pertanyaannya bahwa apa indikasi kira-kira yang secara ontologis yang memberikan pembuktian bahwa apa yang dijadikan sebagai rujukan untuk membangun masalah ini adalah memang realitasnya bisa diterima sebagai sebuah realitas. Saya singkat saja barangkali saya anukan ini awal teman-teman awal fakta. Ini barangkali yang mendasari saya fakta-fakta empiris yang ditemukan. Tapi terus terang ini dari pilot study yang saya lakukan dulu baru merancang ini. Nah, ini. Jadi ini, nah, dengan melihat fakta-fakta itu saya masuk ke sini melihat itu. Jadi jawaban-jawaban seperti ini tadi bahwa inilah yang saya harus sekali melalui kajian-kajian ilmiah. Jadi saya tidak masuk ke etisnya karena kalau kita bicara esmin apa itu ilmu sebenarnya. Tapi sudah jelas masuk ranah ilmu administrasi publik karena saya mengkaji kebijakan, implementasi kebijakan. Iya. Jadi ini sebenarnya jawab walaupun ini tidak memuaskan dan saya harapkan tidak memuaskan supaya bisa ada diskusi terus. Nah, itu kalau kita sudah puas memang berhenti kita debat ilmiah. Nah, ini. Jadi ini merupakan fakta-fakta awal secara empiris, secara ontologis mendasari saya untuk mau mengkaji ini, pembuktiannya. Nah, inilah yang ini kemudian saya rancang bagaimana metode yang saya gunakan ini dan selanjutnya. Nah, barangkali itu jawaban singkat saya Pak, karena ini agak filosofis seperti ini Bapak. Iya, ini Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, saudara Promovendus, jadi terkait dengan yang tadi, ya dengan fakta empirik yang Anda sampaikan, sekalipun fakta itu sebenarnya belum terlalu menunjuk pada objek realitas yang nyata, ya itu masih berada dalam wilayah konsep. Ya, karena tidak ada pembuktiannya secara kuantitatif. Ya. Nah, apa yang menjadi basis tadi itu kan sudah melalui satu proses pembuktian yang menggunakan alat analisis statistik. Ya. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana
temuan dari penelitian ini ya terkait dengan 4 aspek tadi, ya saya kira tidak perlu lagi dijelaskan dalam narasi yang berkaitan dengan angka-angka, karena angka itu adalah bicara statistik. Tapi yang ingin saya rekam dari saudara Promovenus adalah bagaimana angka-angka itu bisa diungkap ya secara deskriptif, secara argumentatif dari 4 komponen tadi. Ya, bagaimana dia komunikasi berdasarkan makna yang bisa ditarik dari angka-angka tadi, angka analis tadi itu, kemudian diargumentasikan dengan penjelasan secara deskriptif. Karena Prometheus di sini menggunakan mix. Jadi itu tuntutannya adalah karena menggunakan mix, maka tentu harus memberikan argumentasi yang bersifat deskriptif, ya, secara deskriptif, agar supaya penelitian ini bisa dipahami ya oleh para pembaca, tidak hanya bicara tentang angka-angka, tapi angka-angka itu harus bisa dimanifestasikan dalam bentuk penjelasan ilmiah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dari hasil penelitian atau simpulan atau rekomendasi penelitian yang yang Prof. sampaikan dalam tataran studi kebijakan publik, menurut pandangan daripada saudara Prometheus, apakah hasil penelitian ini berujung pada ya yang kita kenal sebagai apakah perlu reformulasi kebijakan ya, ataukah sudah memasuki satu wilayah yang kita katakan sudah tercapai tujuan khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa tadi ya, apakah dia reformulasi berada di situ ya sebagai satu bagian dari rekomendasi penelitian, ataukah dia sudah terminasi kebijakan? Karena ada kaitannya dengan apakah perlu ada formulasi dengan hasil temuan. Itu sebenarnya dari perspektif manajemen, bukan kebijakan umumnya berupa undang-undangnya, tapi kebijakan pelaksanaannya. Nah, itu yang perlu diformulasikan sehingga benar-benar bisa efektif tentang kebijakan dana desa ini di setiap desa. Makanya kenapa sekarang kalau di pemerintah, maaf ini karena ini jawab ilmiah, kebingungan juga bagaimana dana desa yang diapakan sampai dana desa dimasukkan sebagai BLT. Ada BLT Pak. Tahun 2021 itu waktu saya meneliti, BLT sekitar sekian persen dari dana desa itu. Padahal BLT sudah ada juga di ini sampai untuk pembangunan desa dijadikan BLT. Katanya itulah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Itu pokoknya saya katanya begitu. Tahun 2022 dinaikkan sekian, sekitar 40% katanya itu, dan sudah diperlukan dari pemerintah. Nah ini kan dana desa APBN langsung. Mungkin ya pengambil kebijakannya bingung juga, padahal memang sudah ada permen itu tentang prioritas penggunaan, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik yang bagaimana belum operasional betul ininya. Sehingga kaitannya dengan formulasi mungkin di tingkat kebijakan pelaksanaan yang perlu diformulasikan. Tapi kalau formulasi sebenarnya kan di tingkat kebijakan umum ya biasa di situ. Karena ini dari perspektif proses itu kan tahapan-tahapan dari implementasi kebijakan, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, kalau itu perlu saya katakan penting. Kalau memang itu ini, karena di tingkat implementer ke bawah itu kadang masih bingung, belum memahami betul, belum paham, tahu ini. Sehingga itu perlu memang dirancang, diformulasikan dengan baik. Tapi saya bawa tadi ini di perspektif manajemen karena ada kebijakan umumnya berupa undang-undang, mungkin peraturan perundang atau kepmen nanti itu berupa kebijakan pelaksanaannya dan kebijakan teknisnya, operasionalnya. Sekiranya yang ketiga, kemudian sejauh mana temuan hasil penelitian. Jadi ada beberapa temuan-temuan saya memang ini
ada karena kalau saya udah mungkin ini pertama itu dana desa belum direncanakan secara baik dan kondisi desa terutama dalam mempertimbangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini perencanaan lebih banyak diarahkan kepada pembangunan fisik. Nah, memang paling mudah itu. Nah, padahal intinya pembangunan desa ujung tombak dari negara ini itu masyarakatnya juga harus paling tidak itu bisa mengangkat dari tingkat kemiskinan menjadi sejahtera. Miliaran dana desa terus beberapa tahun kok desanya begitu-begitu saja. BLT lagi itu kalau menurut konsep saya di desa menyesatkan sebenarnya itu. Jadi kayak orang mau makan ikan langsung dikasih ikannya, tidak dikasih pancingnya. Nah, padahal itu sebenarnya dari konsep pemberdayaan masyarakat bagaimana ada program itu berkesinambungan sehingga masyarakat sendiri. Nah, ini salah satu teman saya. Kemudian penggunaan dana desa buat program ini itu programnya hampir seragam. Satu desa-desa seragam, padat karya, kasih bersih-bersih jalanan, kasih bersih-bersih kuburan ini. Itu katanya pemberdayaan itu. Nah ini. Tapi saya tidak protes lapangan karena kita peneliti harus ini itu. Jadi ini. Itu ada beberapa hasil temuan ini. Nah, intinya dari hasil temuan ini itulah saya bangun tadi implikasi hasil penelitian politiknya ada, implikasi praktiknya ada di disertasi saya. Itu sampai saya katakan demikian. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Siti Hairia Ahsan. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaan sudah diborong di sebelah kiri saya, Pak Islam. Jadi mungkin pertanyaannya tidak lagi sama ya. Sebagaimana kita memahami bersama yang terkait dengan sebuah implementasi kebijakan bisa saja dipengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan bisa saja dipengaruhi oleh isi kebijakan itu sendiri, bisa juga implementornya, bisa juga kelompok sasarannya, dan biasanya tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan itu bergantung juga kepada kondisi sosial budaya daripada daerah tersebut. Ya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, bagaimana Promovendus menanggapi yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan seperti yang kami sebutkan di atas. Memang betul bahwa implementasi kebijakan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa, bisa juga dari segi formulasinya yang kurang jelas, bagaimana isi, bisa juga dari implementasinya terutama implementor, dan memang juga bisa dari aspek sosial budaya juga dari masyarakatnya. Saya mungkin kalau saya katakan bagaimana terutama etos kerja itu, makanya dalam hal itu. Tapi kalau ini ada kan komitmen yang harus dibawa oleh para implementer. Nah, dari penelitian saya, karena saya ini mix dan penekanan pada kuantitatif, saya berpijak dari model dan teori Edward Tree dari empat aspek itu. Nah, walaupun tadi dari penguji pertama Bapak Dr. menunjuk bahwa ada faktor lain, itu memang saya temukan di hasil indeks interview saya, karena saya memang mix itu, bahwa ada itu mempengaruhi faktor ini itu. Nah, ini memang masih sangat relevan teori Edward Tree itu, memang khusus untuk ini di kondisi sosial budaya masyarakat ini kan berbeda-beda ini.
Nah ini itu masih memang bisa dikaji oleh peneliti-peneliti lain. Nah, teori IDOT ini masih sangat relevan karena terutama yang lebih dominan itu adalah faktor komunikasi pengaruhnya. Memang ini teori, kalau teori komunikasi memang sangat penting gitu. Namun komunikasi maksud saya di sini adalah mengkomunikasikan program-program itu sampai ke tingkat sasaran secara jelas, tepat, dan konsisten. Nah, ini kadang-kadang dikomunikasikan begini, implementornya jalan lain, tidak konsisten namanya nanti itu kalau dalam implementasinya. Nah, itu sangat ideal pada saat disosialisasikan, dikomunikasikan, tapi ketika dilaksanakan sangat menyimpang. Inilah yang membuat temuan ini pada saat tadi saya dan banyak di koran bahwa banyak kepala desa dan sekretaris desa itu banyak gara-gara munculnya dana desa dulu itu banyak masuk penjara. Nah itu, ini akibat ini tidak dikomunikasikan dengan baik, karena sumber daya masih lemah. Nah, sikap pelaksana ini terkena komitmennya bagaimana struktur birokrasi, fragmentasi dari organisasi itu. Nah, dalam teori berarti itu diharuskan ada SOP, standar operasional prosedur. Nah itu standar. Itu penting, itu ada memang ini SOP. Sama sekali kalau kita lihat tidak ada SOP. Nah itu memang. Nah, ini IDOT. Nah katakanlah kalau tidak ada SOP seperti yang dibuat itu menurut kalangan akademik, paling tidak ada alur itu standar-standarnya yang bisa dipedoman. Sekalipun ada RPJM desa, tapi hanya tinggal cetak biru saja. Nah, ini yang menyebabkan ini sampai tadi menyikapi itu faktor-faktor itu memang masih terjadi di wilayah penelitian saya. Saya kira itu jawaban singkat saya. Ya. Selanjutnya kalau kopromotor dan promotor saya kira tidak lama ini, mungkin 1 menit satu orang ini Pak. Silakan Pak Dr. Hartawan Kaimuddin MSc, silakan Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat saja pertanyaan saya kepada saudara Prof. Ya. Jadi ini ada 2 pertanyaan saya, tapi saya mohon supaya dijawab dengan singkat. Yang pertama adalah bahwa di dalam teori administrasi negara itu dikenal 5 paradigma, ya, mulai dari apa namanya dari paradigma 1 sampai kepada paradigma 5. Pertanyaan saya adalah ilmu kebijakan publik ini mulai berkembang di dalam paradigma apa? Apakah dia mulai berkembang di dalam paradigma 1, ataukah paradigma 2, ataukah 3 dan seterusnya? Itu yang pertama. Ya. Bisa ditangkap ini, saudara Profesor? Bisa. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, saudara Profesor nantinya akan menjadi doktor administrasi negara atau doktor administrasi publik. Nah, pertanyaan saya adalah, bisakah Anda jelaskan kepada saya perbedaan antara administrasi publik dengan administrasi privat? Saya kira itu saja pertanyaan saya, dan saya persilakan kepada saudara Promopendes. Teori administrasi publik dalam perkembangan teori ini kan ada paradigma yang ada sudut pandang yang ini, sehingga terjadi pergeseran paradigma. Jadi sampai paradigma kelima, bahkan kalau sekarang itu ada perkembangannya tadi. Ini saya jawab singkat saja. Periode pertama dikotomi politik administrasi publik, menekankan hanya pada lokus. Nah,
pernah mengalami anomali. Kemudian penambahan kedua menekankan fokus, lokusnya kabur. Kan ilmu itu kan harus ada lokus fokus. Sampai paradigma keempat belum lengkap, bahasa kasarnya begitu. Nanti paradigma kelima sudah ada fokus lokus. Nah, kemudian pada tahun, kalau saya tidak salah, ini kan hanya perkembangannya pada saat itu, hanya tahun sampai tahun 70-an. Tahun 80-an muncul ini, ada istilah Favier, dan di paradigma kelima kan sudah muncul Postcode, Favier, dan pada tahun 90-an muncul paradigma yang kita kenal sering. Dulu saya masih ingat tahun 90 ada megatrends, kalau ternyata itu reinventing birokrasi. Itu. Kemudian ini kan diperkenalkan oleh Presiden, diaspirasi oleh Presiden Reagan dulu, tapi diperkenalkan oleh Osborne dan Guthrie. Tapi pada tahun 1997 dioperanisasikan oleh Osborne dan Guthrie. Itu yang menginspirasi ini adalah Presiden Ronald Reagan. Dia katakan begini, pemerintah itu bukan pemecah masalah, tapi ia menjadi masalah. Itu. Nah, inilah kalau kita kaitkan dengan mungkin ada Pak Dr. Baridun lebih jauh mendalami masalah birokrasi pemerintahan. Max Weberian itu konsep ideal dan birokrasi, karena melihat seperti itu yang dikemukakan oleh Reagan sebenarnya, bahwa birokrasi itu sebenarnya buruk, maksudnya konsep idealnya gitu. Nah, pada saat itu bersamaan muncul itu paradigma itu, muncul New Public Management. Ketika itu bersamaan muncullah good governance itu. Kan itu teori-teori administrasi publik semua masuk ke situ. Sampai sekarang ini, tapi masih itu ada lagi dari Den Haag dan Den Haag itu New Public Service. Ini sampai sekarang ini. Tapi belum ada yang menggeser paradigma itu. Tapi semua paradigma ini tadi, setelah 5 paradigma itu yang mengurangi perkembangan. Nah, kemudian pemindahan administrasi publik dan privat. Nah, sebenarnya di paradigma New Public Management itu yang dikritik oleh munculnya New Public Service, karena dikatakan begini, pelanggan itu ada sebagai publik misalnya, atau saya tidak salah gitu, itu yang harus dilayani pelanggan. New Public Service bahwa sebagai pelanggan itu adalah masyarakat, publik harus dilayani. Nah, itu perbedaan anunya. Jadi privat itu kan hanya ya bukan urusan publik seluruhnya. Makanya sebenarnya fokus secara umum ini, walaupun ini fokus lokus dari administrasi publik itu, di mana ada masalah-masalah publik dan kepentingan publik, di situ lokusnya. Tidak menunjuk bahwa harus di sini, harus menyangkut masalah-masalah publik dan kepentingan publik dimanapun, di situ lokus tempat lokus administrasi publik. Nah, fokusnya berbagai macam, teori manajemen, teori ini banyak fokusnya itu. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Hasbullah MSc, silakan Pak. Bapak pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya akan menyampaikan pengumuman kinerja ya berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden kita Bapak Dr. Wahid ya, dikaitkan dengan hasil penelitian disertasi ada Saudara Pendus. Gus Dur pernah menyampaikan dalam suatu pertemuan, beliau mencoba untuk mengklasifikasi negara-negara ini berdasarkan kinerjanya.
Yang pertama, beliau sampaikan bahwa ada negara yang banyak bicara banyak kerja, yang termasuk Rusia dan Amerika. Ada negara yang kurang bicara tapi banyak kerja adalah Jepang dan Korea Selatan. Ada negara yang kurang bicara kurang kerja adalah beberapa negara di Afrika. Kemudian ada negara yang banyak bicara kurang kerja seperti Bangladesh. Lalu kemudian tahun bertanya kalau Indonesia itu masuk pada golongan mana ataupun kalsium mana. Dia menyampaikan bahwa dari 4 klasifikasi itu Indonesia tidak ada. Kemudian wartawan merasa heran karena tentu pemikirannya bahwa 4 itu adalah merupakan suatu penggambaran yang ada di negara-negara dunia. Ketika Gus Dur menjawab bahwa Indonesia lain daripada yang lain. Kenapa? Karena lain yang dibicarakan, lain yang dilaksanakan. Berkaitan dengan hasil penelitian disertasi saudara, jadi terus terang ya, kalau kuantitatif saya tidak punya konsentrasi, tapi karena ini adalah mix, saya hanya membaca di sarannya ya, di saran dari disertasi saudara. Ada 2 hal yang penting saya lihat. Yang pertama adalah bahwa Promovedus berharap bahwa ada apa dalam pengusulan rencana pembangunan desa seharusnya dilaksanakan oleh yang punya pengetahuan dan pengalaman serta tahu mengenai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Promovedus menyarankan supaya implementer desa itu perlu pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Artinya apa? Bahwa ada sesuatu hal yang tidak dilaksanakan oleh implementer dalam implementasi kebijakan, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan undang-undang Permendagri nomor 20 tahun 2009 tentang pengelolaan dana desa. Yang kedua, masalah dari Promovedus bahwa pemerintah desa sebaiknya membuat SOP dan menentukan kegiatan-kegiatan dan jadwal kegiatan itu supaya bisa dilaksanakan, bisa diawasi. Nah, artinya apa? Bahwa ini juga menunjukkan di samping yang Permen 20 ya tahun 2009 tentang pengelolaan ini berkaitan dengan pelaksanaan, termasuk di dalamnya adalah pembuatan SOP ya, dan tentunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Dalam arti kata bahwa baik SOP maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi dana desa ini kurang baik ya kalau menurut saya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi klasifikasi yang itu, saya mohon mungkin bukan ya argumentasi Bapak, apakah hasil penelitian hasil penelitian disertasi Promovedus itu bisa disamakan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa kita orang Indonesia ini lebih kadang-kadang sangat jauh antara kita bicarakan atau kita rencanakan daripada yang kita laksanakan. Saya kira itu Promovedus dan saya serahkan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSc. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Satu saja pertanyaan saya Pak Promovedus. Menurut Bapak ini, apakah kira-kira
kebijakan dana desa masih perlu diteruskan, atau mungkin hanya memilih desa-desa memang yang siap untuk menerima bantuan dana desa, atau bagaimana? Silakan dijawab singkat saja, Pak. Singkat saja Bang Handi, ini saya kenal sendiri dengan adanya Gus Dur ini karena sebenarnya rada-rada itu ya, saya katakan bahasa gaul ya, rada-rada itu yang terjadi. Ya, apa yang dibicarakan kadang-kadang apa yang itulah sebabnya awal-awal turun dana desa ke desa ini dari APBN itu ada di latar belakang saya itu berapa kepala desa itu ya tersandung oleh hukum dan sekretaris desa itu, karena itu Gus Dur katakan itu rada-rada itu awalnya itu apa yang dibicarakan kadang-kala lain dikerjakan. Jadi singkat saja Pak ya ini. Nah, itu kan bukti datanya kan ada yang begitu. Kan sebenarnya itu kan berkasus itu kan itu apa yang dibicarakan direncanakan sudah itu tapi lain yang dikerjakan. Kadang-kala begitu. Ya. Kemudian dari Prof ini yang betul sekali itu yang saya ini apa singkat saja apa kebijakan dana desa ini perlu harus diteruskan, karena yang ini yang harus dibenahi ini dari implementasinya. Ada juga tadi pertanyaan itu apakah perlu ada di formulasinya, tapi saya kan kalau itu masuk kategori formulasi di kebijakan pelaksanaan yang harus dibenahi di situ. Harus diteruskan ini karena ini penting. Dan BLT itu kan sudah ada instansi yang menangani. Jangan-jangan juga para pengambil kebijakan dari kan tingkat menteri itu, apalagi kalau tahun-tahun politik Pak, saya kaitkan sedikit ya. Nah, saya kaitkan sedikit ini, tahun politik itu masyarakat desa itu kan kalau langsung dikasih apa BLT itu kalau misalnya 300 per bulan ini 3 bulan baru dikasih, nah ini dana desa sudah diambil situ, dan itu dia masukkan sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat. Nah ini, nah konsep pemberdayaan masyarakat tadi ini sebenarnya logikanya mungkin kalau saya makan ikan langsung saya dikasih ikan ini bukan saya yang menjerumuskan saya sebenarnya itu. Ketika stok ikan dikasih saya mau apa lagi? Saya tidak tahu cara mencari ikan. Nah itu logika sederhana pemberdayaan sebenarnya. Jadi ini penting dilakukan, tapi ini perlu harus dibenahi kembali. Dan ini memang tidak mudah ini, tapi kalau ada komitmen untuk membenahi pasti bisa. Sekian. Saya ini hanya saran saja. Tadi juga mau ada pertanyaan, tapi karena tidak ada waktu, di ringkasan di abstrak ini ada belum terlaksana dengan baik. Jadi apa namanya, implementasi kebijakan dana desa belum terlaksana dengan baik sesuai harapan. Dan mestinya karena tadi Bapak bicara banyak kuantitatif ini tidak sesuai dengan apa misalnya. Apakah ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan di desa dan lain sebagainya. Kemudian ini hanya komentar saja. Saya kira saya tadi tidak mendengar, tapi mungkin ada di disertasi yang lengkap ya. Jadi kalau kita misalnya mengambil teori Edward III itu kan ada 4 kira-kira indikator yang bisa mempengaruhi. Nah, mungkin di dalam ini disertasi yang lengkap juga ada saya kira. Jadi kita bisa mulai misalnya kalau kita melihat kenapa birokrasi ini kurang efektif, padahal dia di hitungan dia berpengaruh, tapi di lapangan sangat lemah. Mungkin kita bisa sedikit bahwa dana desa ini kan dari kementerian tersendiri, karena kementerian desa tidak punya aparat misalnya, jadi dia lengketkan di dinas pemberdayaan dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa lebih terurai sehingga bunyi. Maksud saya angka-angka tadi yang signifikan itu, ya toh? Kemudian dari yang lain aparatnya, ya karena memang bukan danaannya dia kan. Kalau misalnya instansi yang ada vertikalnya mungkin lebih profesional. Jadi mungkin ini yang perlu dibenahi karena dia tidak ada
yang ke bawah, sehingga dia tampilkan, sehingga beberapa indikator-indikator ini bisa kita bunyikan. Misalnya sikap pelaksananya, siapa sih yang jadi pelaksana di lapangan ini? Apakah langsung kepala desa atau dia membentuk badan pelaksana, atau perlukah pendamping? Misalnya di bidang kehutanan juga kita kenal ada perhutanan sosial. Nah, kita semua sarankan setelah kita riset di Provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat dikasih izin pun hutan desa dengan kewajiban dan lain, dia tidak bisa laksanakan tanpa ada seorang pendamping. Dan sekarang alhamdulillah saran kita mungkin juga teman-teman di tempat lain diterima, ya. Jadi mungkin itu lebih applicable, ada output daripada riset kita, ya. Saya kira itu, tapi saya kira mungkin di dalam sudah lengkap, ya. Di disertasi Pak Isbon ini saya hanya di diskusi tadi belum terdengar, jadi saya stressing saja, ya. Terima kasih. Saya melihat di susunan acara kita biasanya setelah ada diskusi atau pertanyaan sanggahan dari tim penguji kepada saudara Promovendus, biasanya sidang kita skorsing untuk memasukkan nilai. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya melihat Ibu Dr. Siti Hairia ini makan sudah merekap, jadi kita tidak usah skorsing sidang kita. Saya akan langsung bacakan saja hasil yang telah diberikan oleh masing-masing penguji. Setelah tim penguji dan panitia mengumpulkan nilai yang dimasukkan oleh masing-masing, yang pertama dari IP rata-rata saudara Promovendus untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,96. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Isbon Pageno dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Iya, kalau melihat ini sebenarnya bisa cum laude, tapi kayaknya waktu studi agak lama sedikit. Banyak lebihnya juga dari 3 tahun, sehingga hanya sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang saudara Promovendus atau Pak Dr. Isbon, apakah Bapak setuju dengan hasil yang saya bacakan? Sangat setuju, Pak. Kalau begitu saya undang Bapak ke depan tanda tangan berita acara, Pak. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik saudara Isbon Pageno menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Terima kasih. Kita duduk kembali. Saya ingin memberikan kesempatan kepada, sudah bisa dipanggil dokter ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Dr. Isbon Pageno untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan Pak Isbon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bimbingannya dan perkenannya sehingga saya bisa berdiri di sore hari ini. Tanpa izinnya tidak akan mungkin saya bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, saya sangat berterima kasih tak terhingga dan tak ternilai kepada kedua orang tua sekalipun sudah almarhum dan almarhumah, itu yang telah mendidik saya, membesarkan, melahirkan, jadi hingga pada saya sempat berdiri bangsa ini. Semoga arwahnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzah sana. Kemudian saya terima kasih banyak pada pimpinan sidang, Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MC, IQ Asian Engineering, telah mulai dari awal itu bahkan selalu saya ganggu kalau ada yang saya urusan ini, dan tidak pernah itu artinya kata kasarnya tidak pernah itu ini, selalu melayani dan siap melayani. Terima kasih banyak Pak. Kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Siti Ahsan MC selaku Ketua Prodi. Ini yang paling sering juga saya ganggu kalau ada urusan saya, dan jelas itu banyak yang saya rasa banyak yang kurang berkenan gitu, tapi alhamdulillah saya tahu persis bahwa walaupun saya minta maaf, dia sudah maafkan duluan kalau ada kesalahan, ya sudah dimaafkan duluan. Terima kasih banyak Bu. Kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Burhanuddin Idris Demisi. Terima kasih banyak Pak Jojo dari Sulbar. Sering saya gabung biar malam saya telepon lagi. Kadang-kadang mungkin dia agak kasar itu, Bapak mau datang ini atau tidak? Ya ini. Jadi terima kasih banyak Pak. Ya. Apalagi kesibukannya selaku dekan di sana, ya ini saya bersedia datang. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nawawi MSc. Terima kasih banyak Pak, ini sebagai penguji saya, saran-saran masukannya ini juga kadang-kadang sering saya telepon belum malam ini, tapi sering dia layani. Terima kasih banyak Pak. Kemudian komisi pembimbing saya, terutama promotor Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SMC. Terima kasih banyak Prof. Ini yang paling sering saya ganggu, saya toki-toki pintunya ini kalau saya buka sendiri pagarnya ini, tapi tidak pernah memperlihatkan wajah murung kalau saya datang. Ini yang minta maaf kalau ada kekeliruan dan ya kurang berkenan. Ya, terima kasih banyak Prof. Dan ilmu yang sering saya sebut itu ini ikhlas dan tulus. Saya bisa sebut ini di komisi pembimbing. Tadi sempat saya sebut lagi yang saya sempat peroleh sebagai menggeluti kuantitatif. Terima kasih banyak yang tak terhingga. Kemudian pembimbing saya juga Pak Dr. Hasbullah MSc. Ini terima kasih banyak Pak telah memotivasi terus membimbing. Dan kadang-kala pembimbing saya orang doi, kadang saya mau hindari karena ada pertanyaan yang saya mau hindari. Bagaimana? Kapan? Itu. Kadang saya lebih dulu, insya Allah. Insya Allah. Jadi tidak muncul pertanyaan yang cepat saya dalami. Ini kepada kedua pembimbing saya. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Hasbullah telah selalu memotivasi. Kadang dia telepon saya, sudah maju ini, kapan Bapak? Oh iya, insya Allah. Begitupun juga dengan pembimbing saya Pak Dr. Hartawan Kaimuddin MSc. Itu biasa, bahkan saya guyon kalau sudah agak malam, agak-agak lambat dia angkat telepon saya bilang, ini baru jam berapa, tidak usah bobok-bobok malam dulu, perlu bobok-bobok ya setengah-tengah malam ya. Jadi saya ganggu, dan ini selalu memberikan motivasi, dukungan, dan terima kasih banyak atas bimbingannya. Kemudian yang terakhir Dr. Hasanuddin Mustari, terima kasih banyak Pak.
ini banyak inspirasi sejak proposal sampai hari ini banyak masukan-masukan saran saya yang bisa menambah wawasan saya. Ini terima kasih banyak atas masukan-masukannya, saran-sarannya. Bahkan pertanyaannya ini karena filosofis. Ya, ini sebagai penggiat ilmu, ini banyak pertanyaan yang agak sedikit filosofis. Ya, ini. Terima kasih banyak Pak ya, atas saran-saran dan masukan-masukannya dan sebagai penguji. Dan yang paling saya juga tidak lupakan adalah mantan pacar, tapi sudah menjadi kekasih saya hidup. Tentu hadir sekarang ini, ya itu tidak bisa terlupakan itu. Yaitu Ibu Dr. Rismawati Sasana. Ya, terima kasih banyak. Ibu mendampingi selama ini, dan ini nanti terakhir tadi itu omelan-omelan untuk berpartisipasi ini sudah mulai berhenti setelah ini ya, itu. Jadi itu cibiran-cibiran seperti itu yang sangat bermanfaat ya. Jadi selalu dan anak-anak sekalian, dan juga terima kasih banyak kepada Wadek Hidup telah hadir, ya Wadek Bina, dan saya pengamat dan kalau agak jauh sudah agak kurang jelas, tapi kalau dekat jelas itu ini. Ya, ini wadek-wadek yang sempat hadir, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Profesor Dr. Tahrir MSc MPDI dan MP telah menghadiri promosi saya. Nah, ini ternyata ada Ibu Wadek Bina di sini, ya ada. Ini nanti saya lihat baik-baik, minta maaf ya. Kemudian adinda-adinda ketua prodi yang hadir, ada Bapak Dr. Nur Alamsyah, Bapak Dr. Ikhtiar Hatta, mungkin ada ketua prodi sosiologi, ketua prodi administrasi publik, komunikasi. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan ketua-ketua jurusan, dan kolega saya sebagai dosen saya dan sebagai kolega saya juga, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas undangan menghadiri undangan promosi saya. Terima kasih banyak. Dan saya ulangi lagi kepada sahabat saya senasib dan penerimaan, terima kasih banyak mau hadir ini, supaya mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan juga mengikuti jejak saya. Saya tidak sebut lagi namanya karena tadi saya sebut, nanti saya salah 2 kali. Ya. Nah, ini ada yang namanya Bapak Dr. Andus Kadir Fakta MSc dengan Bapak Dr. Andus Supri MSc. Nah, itu sahabat senasib dan sependeritaan. Ya. Alhamdulillah. Minta maaf ini gue yang ini motivasi ya sini jangan di. Ya, saya kira demikian. Minta maaf kalau ada yang saya tidak sebut namanya satu persatu. Ini minta maaf. Dan atas semua kekurangan saya dan kesalahan, kelebihannya tidak ada. Ya, tadi yang presentasi mungkin agak lebih waktunya, itu saja kelebihannya, dibatasi. Tapi semuanya itu kekurangannya paling sangat banyak, kelebihannya tidak ada. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Dr. Isbon memperlihatkan tawadunya lagi, katanya ya, ada kelebihan banyak sekali sebenarnya banyak. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang saya muliakan, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Pak Isbon Bageno B103171012 dengan ini saya nyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.